Hei ho timpa, ken kabare? Mandes tate seger, rahajeng rauhing Bali. Pulau Dewata, tempat liburan pilihan hampir semua orang, yang senja di batas lautnya terasa lebih bagus, bahkan jika tanpa kopi sekalipun. Ombaknya adalah favorit para surfer. Dari lautnya yang biru, pendatang juga bisa menikmati hijaunya pedesaan asri dan tenang. Namun di balik kerinduan wisatawan, kembali ke bibir pantainya, ke belakang pesawahannya, dan ada cerita-cerita berbeda, yang sama yang selalu kudongengkan di hampir semua wilayah, yang telah kita telusuri bersama sebelumnya. Apa itu? Tiang bakal ajak Raganing Pops Gang melaliring Bali. Om Swastiastu. Tiba di Bali, kita nega-nega dulu di pantai. Ditemani arak Bali bisa juga, asal jangan over. Oke-oke saja sebagai pengisi waktu. Karena waktu memang semengerikan itu di Bali, bisa berlalu sangat cepat, seperti sejarahnya yang dulu dimulai di awal kemerdekaan, yang kala itu termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil, yang beribu kotakan di Singaraja. Yang kemudian terpisah menjadi Bali, NTT, dan NTB. Provinsi Bali secara geografis berbatasan dengan Jawa Timur, di bagian barat NTB dan Selat Lombok di bagian timur. Bagian selatan berbatasan di Samudra Hindia dan di bagian utara berbatasan dengan Laut Bali. Provinsi ini berlambangkan elemen pura, candi, bunga lotus, rantai, kapas, dan padi, dengan moto Bali Dwipa Jaya yang artinya jayalah Pulau Bali. Selain Pulau Bali sendiri, Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau. Pulau Nusa Pendida, Pulau Nusa Lambongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Serongan, dan Pulau Nusa Manjengan. Ada 9 kabupaten atau kota di Bali, yakni Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jemberana, Karangasem, Kelungkung, Tuban, dan Denpasar. Oke, mari kita bertemu dengan orang-orangnya. Keyakinan orang Bali merupakan fenomena kompleks yang dilandasi sebagai aspek Hindu Siwa Buddha dan berpadu dengan tradisi leluhur. Oleh karena itu, penyembahan roh-roh halus atau nenek moyang dan unsur-unsur alam digabungkan dalam ajaran Hindu. Dalam beberapa kasus upacara adat ritual terdapat perbedaan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagian besar orang Bali hampir 95% beragama Hindu, walaupun Hindu yang berbentuk sinkretis, Hindu Bali atau kadang disebut juga Hindu Dharma. Tidak serumit India, Bali hanya mengenal 4 kasta, yakni Brahmana sebagai kasta tertinggi serupa dengan pendeta, yang biasanya mendapat gelar Ida Bagus untuk pria dan Ida Ayu untuk perempuan. Kemudian kesatria mencakup beberapa bangsawan, keturunan kerajaan dan penguasa. Lalu Waisa, para pedagang, dan yang terakhir Sudra. Populasi terbanyak di Bali meliputi petani dan warga biasa. Orang-orang Bali juga gampang dikenali lewat penamaan mereka. Anak pertama itu biasanya diberi nama awalan Wayan, Putu atau Gede. Sementara Made, Nengah atau Kadek untuk anak kedua. Lalu Nyoman atau Komang untuk anak ketiga, dan anak keempat diberi awalan Ketut. Untuk membedakan jenis kelamin, I adalah awalan untuk nama anak laki-laki, misal I Gede, dan Ni atau Lu untuk anak perempuan. Namun sebelum ekspansi kerajaan Majapahit dan jauh sebelum Hindu masuk, ada penduduk tua yang menghuni dataran tinggi, yakni Bali Aga, yang kebanyakan di desa Trunyan, Kintamani. Terisolasi di pegunungan memiliki ritual proses pemakaman yang unik, tidak ditanam dan tidak dibakar. Jenazah hanya diletakkan begitu saja di bawah pohon menyan, hanya dipegari bambu, dan anehnya jasadnya tidak berbau busuk. Selain Bali Aga, umumnya Hindu Bali melakukan ritual ngaben, upacara kremasi dengan cara mengarak jasad menggunakan wadah.